Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua kelas 5. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada tema yang 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan. Yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Salah satu cara mengidentifikasi teks adalah dengan membaca kemudian mencatat gagasan pokoknya. Kemudian muatan IPA. Pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Berikut adalah contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Air hujan yang diresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan bagi makhluk hidup. Air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk memproses fotosintesis. Air menjaga kelembaban, suhu, dan iklim di bumi. Kita masuk pada pembelajaran kedua. Muatan IPA menjelaskan terjadinya siklus air. Ada 3 tahap siklus air. Yang pertama adalah evaporasi atau penguapan, kemudian kondensasi atau pengembunan, dan presipitasi atau hujan. Nah, ini adalah skema siklus air. Nah, yang pertama, terjadinya evaporasi, yaitu semua air yang ada di permukaan bumi, air danau, laut, sungai, dimanapun dia akan menguap. Nah, menguap, uap air menuju atmosfer bumi yang berbentuk awan-awan. Nah, yang kedua, awan-awan ini, di awan itu akan terjadi proses kondensasi, yaitu uap air di atas atmosfer mengalami pengembunan, membentuk awan-awan. Nah, awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan sehingga terjadilah peristiwa presipitasi, yaitu titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Kemudian aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan. Kemudian kembali lagi menjadi evaporasi, menguap lagi. Kemudian kondensasi lagi. Kemudian presipitasi lagi. Kemudian evaporasi lagi. Nah, itulah siklus air. Jadi air itu tidak akan pernah bertambah atau berkurang, tapi dia tetap karena adanya siklus air. Nah, berikutnya pembelajaran 3, muatan PPKN. Keberagaman suku bangsa, rumah adat, dan tari tradisional di Indonesia. Tiap pulau di Indonesia memiliki keberagaman seperti suku, rumah adat, dan tari tradisional. Hal ini yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan budaya. Contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Di Pulau Sumatera, sukunya ada Aceh, Batak, Toba, Nias, Karo, Minang, dan lain-lain. Rumah adatnya ada rumah gadang, rumah bolon, dan lain-lain. Kesenian daerahnya ada tari sodati, tari piring, tari tortor. Di Pulau Jawa ada suku Sunda, Baduy, Betawi, Jawa, Tengger. Rumah adatnya ada rumah adat Baduy, Joglo, dan Kesepuhan. Tariannya ada tari Jaipong, Serimpi, dan tari Merak. Sementara di Pulau Kalimantan ada suku Ngaju, Dayak, Banjar, Lawangan, dan Bulungan. Rumah adatnya rumah panjang, rumah betang, rumah banjar, rumah lamin. Tarinya tari seri kuning, tari jepin, tari gong. Sementara di Pulau Sulawesi ada suku Minahasa, Gorontalo, Mandar, Kaili, Bugis. Rumah adatnya Tongkonan, Sauraja, Laikas, Rumah Bolang, Manggondo.
Tarinya ada tari Pajaga, tari Mahamba, tari Kipas. Di Nusa Tenggara dan Bali ada suku Bali, Sasak, Bima, Sumbawa, dan Flores. Sementara rumah adatnya ada Gapura Candi Bentar, Sauata Mosa Lakitana, Rumah Bale. Tarinya tari kecak, pendet, barong, tari lenggo. Sementara di Pulau Papua ada suku Asmat, Dani, Korowai, Arguni, Bauzi. Rumah adatnya adalah Honai. Tarinya tari selamat datang, tari musio, tari perang. Nah, kemudian muatan IPS, jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Berikut adalah contoh-contoh kegiatan ekonomi. Ada pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, dan juga ada perhutanan serta pertambangan. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Kerjakan tugasnya di classroom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.